warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha kelas 6A, B, dan C. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti sekolah daring kita. Ya, pada pagi hari ini berjumpa kembali bersama Ustadz Ramlin dalam pembelajaran muatan pembelajaran IPS, ya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana pada pagi hari ini kita akan berbicara kembali mengenai ASEAN. Walaupun kemarin di tema 1 kita sudah banyak membahas tentang ASEAN, namun pada kesempatan kali ini kita hanya khusus berbicara tentang bagaimana kerjasama negara-negara ASEAN. Walaupun tidak semua yang akan kita bahas, sehingga Soleh dan Soleha perlu kiranya untuk mencari referensi tambahan, ya, untuk menambah informasi atau pengetahuan terkait dengan kerjasama negara-negara ASEAN. Insya Allah kita akan berbicara kerjasama di beberapa bidang. Yang pertama bidang politik dan keamanan, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan, dan kemudian bidang sosial dan budaya. Walaupun ya, sekali lagi Soleh dan Soleha, kita tidak berbicara semua kerjasama keempat bidang tersebut, ya. Contoh-contohnya yang lain masih banyak, ya, bentuk-bentuk kerjasama yang lain keempat bidang tersebut. Sehingga kembali lagi Ustadz mengingatkan untuk Soleh dan Soleha secara mandiri membaca kembali bukunya, kemudian mencari referensi-referensi yang lain untuk menambah wawasan kita. Ya, baik Soleh dan Soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya mari bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara anggota. Kelima negara anggota tersebut adalah yang pertama Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, kemudian yang kedua Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, yang ketiga adalah Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Yang keempat ada Singapura yang diwakili oleh Raja Ratnam. Dan yang kelima ada Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Setelah berdiri negara ASEAN, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara bergabung dalam organisasi ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Kemudian ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Ada Laos dan Myanmar yang bergabung pada tahun yang sama, yaitu tanggal 23 Juli 1997. Kemudian ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Beberapa bidang kerjasama ASEAN. Yang pertama, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama di bidang sosial dan budaya. Dan yang keempat adalah kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama di bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan
yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kerjasama di bidang ekonomi. Berikut ini adalah 5 kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan beberapa contohnya. Kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian di negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Bentuk kerjasama ekonomi mencakup sektor industri, cadangan pangan, dan kawasan perdagangan. Sektor industri. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Corporation. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia, pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan abu soda di Thailand. Cadangan pangan. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN, program kerjasama bidang pangan cukup penting. Untuk itu, beberapa negara anggota ASEAN telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan ini disebut dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Keberadaan AFTA juga untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia. AFTA juga memberlakukan tarif efektif bersama antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik ekspor maupun impor. Hal ini untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang sosial budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD, Committee on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang kita kenal dengan SEA Games. Kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Beberapa contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan dan teknologi antara lain: 1. Biotrop atau Pusat Penelitian Biologi di Bogor. ResCam merupakan pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika di Penang, Malaysia. 3. Regional English Language Center atau Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. 4. SEARCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Ya, demikian Soleh dan Soleha materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan Ustadz ingatkan sekali lagi, Ustadz ingatkan kembali bahwa apa yang Ustadz sampaikan adalah sebagian kecil dari bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu, Soleh dan Soleha, Ustadz wajibkan kembali untuk mencari referensi sendiri supaya
apa yang kita ketahui tentang kerjasama ASEAN tidak sebatas apa yang Ustadz sampaikan, karena ada banyak sekali bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam 4 bidang ini ya, dan masih ada juga bidang-bidang kerjasama yang lain ya, seperti pariwisata dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sekali lagi Ustadz ingatkan untuk soleh dan soleha memperkaya referensi sendiri, bisa mencari dalam internet ya, bisa mencari atau membaca buku-buku yang lain. Ya baik soleh dan soleha, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.